mental. Terus setelah kemarin ketemu sama dokter juga di Polda Metro kan, dokter kan pepetin terus tuh, akhirnya dia pusing tuh kan, dia lagi nanganin klien Pak JK kan, Yusuf Kala kan. Yang dokter pepet-pepet terus. Oh iya kan, stres dia di situ, udah pusing dia sampai cerita ke penyidik katanya. Aduh, ini kasus bikin saya pusing aja, udah kayak saya mau mundur nggak kuat. Udah bilang ngomong gitu ke penyidik, Mambel udah pusing mereka. Nah sekarang si siapa ini Bang Faisal. Bang Faisal, semua pada nanya, dok Bang Faisal ini temennya Bang Hotman. Oh enggak, Bang Hotman sudah konfirmasi itu enggak ada. Ya Bang Hotman nggak mau nge-backup seorang Sunio, itu juga udah kontak sendiri, nggak ada urusan. Yaitu lawyer, urusannya lawyer aja, pernah foto bareng aja, tapi bukan temen yang gimana, bukan sama sekali. Jadi nggak ada urusan sama lawyernya Bang Hotman. Gitu, jadi pakai Bang Faisal. Lucunya lagi pada saat di persidangan hakimnya kaget Mambel. Sebentar. Ini bener 12 lawyer? Iya betul 12 lawyer. Kak dokter ini terinspirasi dari FIFA kali, Piala Dunia sepak bola kali ya. Karena dia berasa dia adalah the one and only in the world in the sunshine in the dark sun. Ya, dia adalah keluarga de Antonio Itali. Dia bilang begini, katanya, iya pengacaranya ngomong aja bener selalu. Enggak, kalau dokter menurut dokter tuh gini loh ya. Ini kan dokter juga mau sekolah SH kan. Nah, udah dia Roy Suryo deh dok. Apa? Pak Roy Suryo, pengacaranya banyak. Oh iya juga, Pak Roy Suryo emang berapa pengacaranya? Ada banyak. Tapi kayaknya nggak sebanyak Sunio kayaknya. Ini 12 yang sampai hakim aja kaget gitu loh. Ini 12. Kalau menurut dokter sih mau dikasih 24 lawyer, 50 lawyer, 100 lawyer. Nggak ada dokter takut. Itu kan pengacara lu nggak ngerti soal kesehatan. Dokter udah expertnya di bidang kesehatan. Bahkan dokter nunggu pertanyaan kalian, asal jangan yang konyol-konyol yang bikin dokter emosi. Jangan yang konyol-konyol. Ya, jangan diulang-ulang pertanyaannya nanti. Ya, ngabisin waktu. Ya kalian bayangin kalau 12 lawyer semuanya nanya. Ya, ngabisin waktu, lapar itu perutnya dokter itu. Yang jadi pertanyaan di pengadilan, mereka itu nanti berjejer gitu kayak naik angkot atau kayak kursi pesawat itu berjejer gitu ke belakang gitu dok maksudnya. Atau kayak mana? Aku bingung loh dok. Jujur aja 12 ekor loh ini. Nggak, mungkin dibagi dua lah, Mambel. 6 di depan, 6 di belakang. Jadi 6 di depan setelah bertanya, mereka akan ganti sih pindah ke depan. Gitu kursinya bergantian lah. Iya kan, mungkin dari pagi sampai sholat duhur selesai, mungkin sampai jam 1 atau diskorsing tuh. Belum selesai, Pak Hakim mau bertanya lagi, ayo mau sampai besok ke subuh lagi juga dokter jabanin. Ayo, mumpung ada dokter, apalagi sini dokter kupas tuntas, termasuk penipuan klinik Athena. Pak Hakim, jangan khawatir Pak Hakim, dia pernah melakukan penipuan di klinik Athena Palembang Pak Hakim. Mini stem cell, dibilang padahal itu adalah sekretom Pak Hakim. Jadi orang ini sudah terbiasa menipu orang Pak Hakim. Ya, gitu. Kalau dokter mah orangnya langsung aja kayak gitu, dar aja. Iya kan? Ada kebuka aja tuh Athenanya itu. Iya kan? Siapa korban-korban Athena dengan sekretom yang kurang dari 1 juta dicasnya 15 juta. Dan dia mengakui, ya nggak apa-apa. Itu kan marketing, gimmick marketing saya. Saya menggunakan pola gimmick marketing seperti itu. Maka tepok jidat Mambel. Hah? Sementara Kode Etik Kedokteran Indonesia MKEK atau MDP tidak bisa memberikan sanksi karena hukumnya belum ada Mambel. Hukum untuk dokter yang melakukan penipuan itu belum ada. Itu belum ada ya? Belum ada, jadi mereka juga kesulitan. Kalau untuk mencabut gitu dok, gelarnya mencabut gitu, itu harus ada tindakan malpraktek yang dia lakukan Mambel. Nah kalau kayak penipuan begini nggak ada, nggak masuk itu hukumnya, belum ada. Karena kan zaman dulu dokter nipu kan hampir dibilang nggak ada Mambel. Ini kan Sunio pelopor ini sebenarnya. Iya di zaman dokter flexing dulu. Mana? Zaman dulu ada nggak dokter flexing? Nggak ada. Jangan, ini pelopornya di RG si Begeng sama si Sunio. Ini pelopor, 2 orang ini raja dan ratu flexing. Ya berdua ini pelopor. Nggak ada dulu dokter kayak gitu, nggak ada. Dokter dari lulus tuh sudah lulus tahun 2007 sampai sekarang. Gitu loh. Dulu tuh nggak ada. Kita itu zaman dokter itu ke Miami itu di tahun, dokter ke Amerika itu tahun 2011 kalau nggak salah. Apalagi 2000 Jaksel. Nah, yang war kita bahasanya kan dok. Hah? Kalau kayak di Jaksel, yang war yang kita kenal, kayak aku bilang, aku tahu dokter Nanang dulu. Iya, betul. Ada yang flexing nggak ada. Nggak ada zaman dulu. Kita sampai ada tuh nyari-nyari, dulu kita tuh pernah foto gak sih di Miami itu dulu tahun 2011 itu kita seminar di Miami zaman itu. Gak ada tuh kita flexing.
pakai tas foto apa gimana sudah itu unboxing mendownload guys. Konten. Gak ada. Ulang parfum dok, tahu nggak? Hah? Yang dia isi ulang parfum ke lepong dikontenin. Isi ulang parfum memang boleh kalau kita beli kan di sana, terus bawa botolnya isi ulang itu memang ada. Nah itu aja dikontenin. Flexing. Oh, Doktif malah nggak tahu isi ulang emang di Lepong ada, selama ini Doktif beli baru. Parfumnya ada. Kalau aku beli baru aja. Dia isi Emang ulang. bisa isi ulang? Bisa, bawa aja botolnya. Oh alah. Malah Doktif malah nggak apa, selama ini beli-beli aja ya. Kok kurang ajar banget ya kok nggak ngasih tahu sih salesnya. Kontenin nama dia, isi ulang. Kalian lihat nggak guys? Geng 600 orang typing. Kayak gini orang ini dok. Kalau kita udah ngobrol gini, orang ini mantengin sama buat isi lambung jadi clipper. Ini ada lagi si Iyam ini. Si Iyam ini dia bisa-bisanya fitnah nih. Bagus kau typing aja supaya jadi dosa jariah. Gara-gara si Doktif ini Dikmir jadi tersangka urusannya sama Doktif apa? Nggak ada itu penyusup itu dokter yang gitu-gitu. Apa Iyam? Hah? Nggak apa-apa itu kan jadi jariah, amal jariah. Apa lu? Hah? Apa lu ngomong? Ayo typing terus Iyam. Kalau fitnah jangan setengah-setengah. Biar jadi kebakaran nggak akan mampu. Makan aja dia payah dok. Makan aja dia nggak sanggup ya. Nah, jadi kalau yang Doktif tahu tuh konten parfum tuh konten parfum Hermes. Jadi Hermes itu dia datang ke counternya Hermes itu yang di SCBD ya, di Pacific Place. Dia bilang, nih gue udah beli 250 pieces. Itu padahal yang dia beli cuma 3. Tilu. Iya kan? Sampai bon-bonnya sama. Satunya berapa coba? Logika lah. Hah? Satunya berapa? One bottle. Iya kan? Ya, Kalau benar. untuk apa? Iya, dia bilang 250. Jadi nanti buat besok ya, nanti kita nonton live-nya aku. Nanti aku bakalan bagikan parfum ini 250, padahal dia belinya cuma 3. Itu kalau di luar negeri kena itu marketing kotor tuh, kena dia nipu. Dia dokter nggak bisa kayak begitu gitu loh. Cuman majelis shipping profesi ini tidak ada hukum ke situ. Jadi dia lolos kalau dihukum yang ini. Jadi hukum untuk dokter nipu itu nggak ada, belum Kenapa tidak ada. dokter ajukan? Nanti Doktif ini kan nanti kan sekolah hukum ini kan mau kalau misalnya nanti udah mau selesai Doktif ajukan skripsinya mau itu. Gitu. Jadi nanti itu akan menjadi bahan untuk Doktif akan lapor ke Mahkamah Agung, harusnya ada. Gitu loh. Dokter yang menipu tuh harusnya harus ada tindakan malpraktek dulu. Jadi kalau misalnya kayak tindakan abortion, ya kan, dokter yang melakukan abortion secara ilegal, nah itu baru izinnya dicopot. Kayak gitu-gitulah. Sementara dokter yang menggunakan nama profesi dokternya untuk menjual tadi produk yang berbahaya, iya kan, itu nggak harus ada korban, harusnya dia juga kena sanksi dong. Entah nggak boleh bikin praktek, surat izin praktek sekian lama, kan harusnya kan ada Mambel. Tapi itu hukumnya belum diatur di Indonesia. Kayaknya ya dok. Jadi tidak ada persiapan undang-undang dari negara kita. Nah iya betul, kan masih pakai yang lama. Undang-undang perlindungan konsumen aja dari tahun 99 Mambel. Coba 99. 1999 itu perlindungan konsumen belum dirubah-rubah guys. Jadi sekarang DPR itu lagi nggodok tentang undang-undang perlindungan konsumen, lagi dibuat yang terbaru. Ya gara-gara kasus huru-hara skincare ini baru dibuat anggota DPR RI itu. Ya gara-gara ini. Oh, sedang Lagi digodok sekarang, lagi dibikin. Undang-undangnya lagi dibikin sekarang tentang undang-undang perlindungan konsumen. Iya lagi RUU-nya lah ya kan lagi dibuat ya. RUU-nya lagi Biar dibuat. aku yang tanda tangani aman itu. Nanti biarkan mereka nanti yang datang ke aku menghadap ke rumah, biar nanti anggota-anggotaku lah nanti itu yang berurusan sama aku dok. Aman. Emang persis banget deh Mambel ini kayak sinepos, jadinya ketularan banget. Kira-kira tahun depan RUU itu akan kita jadikan undang-undang. Gitu ya. Iya, biarkan itu menjadi pekerjaan para juniorku dok gitu maksudnya. Oh gitu. Ya kalau senior kayak awak ini duduk manis aja di sini dok. Udah manis aja. SS tolong ya. Pokoknya kita lihat aja minggu depan minggu depan dipanggil dia. Suratnya udah diterima dia kemarin. Jadi dipanggil, kemarin juga Rutif dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk melengkapi berkas. Minggu depan dipanggil dianya untuk juga tanda tangan melengkapi berkas untuk persekusi itu Mambel. Jadi mungkin dalam waktu dekat lah persekusi nanti akan ada. Enggak sekali dua ini ya dok ya. Jalan 2.
Betul. Jadi untuk kan kemarin kan fokus di Suneo kan. Berarti fokus di Suneo ini memantau, mengawal Satu dokter kasih bagian. satu. Karena kalau nggak gitu kan kepecah belas, nggak jalan dua-duanya. Jadi dulu fokus dulu di Suneo nih. Suneo aja kan istrinya belum kena, TPPU-nya belum kena. Gitu. Tapi nanti dengan terbukanya di persidangan bahwa istrinya pun ikut menjual, istrinya seorang dokter yang ngerti tapi dia ikut menikmati hasil dari penjualan produk yang berbahaya, kan harusnya istrinya juga kena. Tapi seolah-olah kayak si Suneo ini kayak menutupi itu, pasang badan untuk itu. Gitu. Harusnya sih ini dua-duanya kena. Gitu. Cuman ya yang Dotif agak keselnya itu, Dotif tuh pengen banget ya, maksudnya gini loh. Reni, kamu dulu sempat pada saat suami kamu ditangkap sama penyidik Polda Metro Jaya yang dulu, kan dia nangis-nangis tuh. Mambel inget nggak kontennya? Inget nggak guys kontennya? Dia nangis-nangis. Minta tolong Pak Kapolri. Richard kan? Istrinya. Istrinya. Reni. Ada itu di IG-nya. Lihat nggak guys? Pernah lihat nggak Renia nangis-nangis minta tolong Kapolri? Itu pernah lihat nggak? Pernah inget nggak? Ingat nggak guys? Coba typing tuh ada 700 orang typing. Negara ya. Dia nangis-nangis minta tolong Pak Kapolri. Pak Kapolri gitu. Gimana? Hah? Pernah nggak? Pernah itu nggak? Pernah lihat nggak itu konten itu kalian? Permohonan ke Kapolri. Ingat nggak guys? Nah, ingat ya. Tuh kan kalian inget tuh. Kok sekarang pakai masker diem aja 1000 bahasa. Enak yang ngerasain duitnya ya. Lagi. Dia tahu dia salah. Karena dia tahu dia salah. Di sini dia tahu, cuman dia berusaha cari selamat. Jadi yang satunya ini berusaha cari selamat sih. Jadi Dokter duga terdakwa DRL ini yang nanti pasang badan, ya si DRE ini yang untuk menyelamatkan aset-asetnya. Jadi duganya Dokter ke situ. Jadi yang satunya masuk pasang badan, yang satunya menyelamatkan aset. Dia pakai masker terus kan? Karena dia ketahuan kalau dia bohong nanti. Pakai ekspresi. Dia tahu banget dia salah. Dia tahu banget dia nipu kalian. Ini berdua sepasang suami istri, cuma satunya kan framingnya kan ibu rumah tangga yang baik, yang sopan, yang santun, iya kan? Seperti itu. Tapi mungkin nanti di kesaksian nanti akan ada surprise lah. Nanti pada saat Doktif hadir untuk melakukan kesaksian, akan banyak ada kejutan lah Mambel. Makanya Mambel harus datang deh. Kalau perlu Mambel bawa ini, apa namanya itu? Bawa panci. Prak. Kalau dia sudah mulai ngibul, ya kan? Prak gitu. Tahu nggak dong? Aku tuh kalau dengar gitu, aku tuh refleks akan berteriak. Sementara di sana kan nggak boleh. Nggak boleh, benar betul. Aku tuh nggak bisa gitu yang dengar jengkel. Bisa aku gitu ya dengar suara di ruang persidangan itu kan melengking kali kan. Bisa itu bentar buset. Kesel ya. Mambel nggak bisa nahan emosi dulu berpura-pura kayak suara. Nggak bisa. Oh. Makanya waktu datang ke persidangan Nikita aku lebih baik menonton tuh dari belakang banget. Gitu aja Bu. Dan aku lebih suka nonton di rumah itu kan ada yang di live kan. Sambil nge-live aku tontonin gini. Mambel Mambel harus datang. Nggak bisa live di sana kan? Nggak bisa live, jadi harus datang secara ngeliat tuh auranya gimana, auranya si Sunio yang aur-auran itu. Mumet dah sih San. Tapi kemarin dia pandai dia di style-stylenya dia nggak mandi kayak 4 hari Dok. Jadi kayak kucel gitu Dok. Pandai dia untuk menarik simpati tuh. Kayak 4 hari tuh dia nggak mandi Dok. Kayak lusuh. Dapat banget itu poinnya dia. Oh dapat ya. Jadi kayak stres apa segala macam gitu. Kalau gitu kayaknya Doktif bawain produknya Doktif aja ya, sabun, cuci muka yang bener kan produknya busuk kayaknya tuh. Doktif harus mengantarkan dia produk untuk mandi. Ya betul. Gitu Dok. Mandi yang bener nih, ya ini mandi yang bener gitu ya. Jadi supaya kelihatan lusuh gitu kan. Loh kalau dia kan kelihatan yang selalu itu kayak bersih banget kan Dok. Selama ini ya, iya. Nggak yang lucunya lagi konten yang dibujur-bujurnya dia tuh mukanya mulus banget itu kan. Begitu kena kamera wartawan, wah cak kadut. Jongglang karu-karuan. Lucu banget, tapi akunnya itu akun info banget, liputan klip apa lah, Masa Seng lah, podcast sih gitu. Akun-akun bajernya dia bisa serempak, bisa bikin mulus semua gitu. Bisa begitu. Emang mereka tuh nggak ada ya sih, masyarakat Indonesia gampang ditipu kali Mambel ya. Anggapnya kan mereka gitu. Dan lucunya dia berani gitu Dok di hadapan para wartawan. Yang jelas itu
wartawan ini kan harus netral, hanya memberitakan apa yang terpampang. Betul. Dan dia mengeluarkannya itu dengan secara lisan dan tersiar di medsos, di media cetak ataupun di masuk-masuk acara-acara gosip lah. Iya. Sementara pembelian Doktif kan seperti ini, jelas di Godeskin akunnya kan Dok. Itu tuh. Godeskin by Athena. Dikirimnya pun dari Athena Palembang. Pengiriman Kenapa shippingnya. dia bilang itu bukanlah reseller resmi? Bahkan laporan ini dari PMJ ada lagi yang namanya Prapit. Iya, iya. Jadi kayak orang bodoh. Orang dibuat dia nih hanya untuk Iya. membela diri dia. Jadi dianggapnya lah semua orang. Oh berarti ini salah ini yang melakukan Prapit kemarin yang dia kalah di Prapit. Kan dia kemarin yang mengajukan Prapit kan? Iya, dia sendiri. Betul. Karena untuk ngulur waktu buying time. Untuk ngulur waktu penahanan dia. Niki sehat-sehat kakakku sayang semua, kita doakan Niki sehat-sehat. Sehat-sehat Amin, amin, Niki. amin. Kemarin baru check up dia. Oh, sudah sembuh berarti bekas operasinya itu ya? Mm-mm. Nah, udah kemarin check up dia. Terus hasil penyidikan dari pihak PMJ makanya bisa sampai ke kejaksaan. Jadi Tapi memang begini sih Mambel, kan Doktif lihat tuh pernyataan dari si lawyernya ini bener-bener kocak banget. Jadi kalau menurut Doktif juga nggak bisa disalahkan. Kenapa? Karena lawyernya itu kan baru terima berkas. betul. Baru terima. Baru ganti. Nah, jadi lawyernya gak ngerti apa-apa. Jadi apalagi kalau lawyernya butuh uang. Ayo, yang penting kan dibayar. Ah, bayar lagi nih kalau lawyernya ternyata BU. Lawyernya BU, ya wes akhirnya sepenting ngomong. Yang penting jeplak. Meskipun nanti omongannya bakalan jadi bahan tertawaan. Karena itu buat dokter jadi bahan tertawaan. Pengen banget makanya Dokter ngadepin itu Bang Faisal. Oh, ini Bang Faisal ya. Bang Faisal yang direkomendasikan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Ayo, harus jujur loh, sampaikan kebenaran loh.